Jadi zaman yang berat bisa menghasilkan generasi yang hebat kalau mereka sabar. Kuncinya dua tadi, sabar dan tekun belajar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama sabar dulu, karena belajar itu juga perlu sabar. Hari ini ada banyak pemuda muslim kalau diajak aksi, diajak takbir, semangatnya minta ampun. Wah, takbir, wah paling kenceng dia. Tapi ayo ngaji. Ya, 2 jam, wah ngantuk dia, ngantuk. Nggak tekun belajar itu. Nanti generasi yang hebat ini akan menghasilkan zaman yang mudah. Mungkin anak saya nggak harus seperti saya dulu ketika kerja keras ya. Kalau saya memberi materi yang terlalu banyak, nanti anak saya jadi males. Makanya kemudian yang paling penting investasi itu adalah pendidikan. Saya pernah ngasih ceramah di sebuah sekolah elit di Jakarta yang SPP-nya saja 10 juta per bulan. Tapi gurunya gajinya nggak besar sih. Gurunya gajinya nggak tinggi-tinggi amat. Itu anak-anak itu saya kasih soal yang sangat sederhana aja nggak bisa, Pak. Anak SMP saya kasih soal, misalnya ini kamu dikasih uang saku sehari 500.000 misalnya ya, 500.000 itu kalau 20 hari jadi berapa? Nggak bisa dia ngitung kayak gitu. 500.000 kali 20 hari berapa? Nggak bisa, Pak. Itu nanti akan terjadilah yang terjadi, prediksikan Ibnu Khaldun ya. Zaman yang mudah rawan menghasilkan generasi yang lemah bila mereka hidup mewah, lengah, dan berhenti berdakwah. Nah, umat Islam pernah mengalami zaman seperti itu. Mereka sudah jadi bangsa yang hidupnya mudah karena jaya ya, berabad-abad, lalu timbul kelengahan. Lengah kan enak, nyantai daripada capek-capek itu kan, malas belajar lagi ya. Hari ini yang seperti itu terjadi di Amerika. Ada sebuah olimpiade matematika, Pak, internasional matematik olimpiade ya, olimpiade matematika sedunia. Juara 1 Cina, orang Cina semua, Pak, siswanya orang Cina semua ya, orang Cina namanya, wakil dari Cina. Juara 2 Australia, Pak, siswanya orang Cina juga. Sipit-sipit semua, Cina semua. Juara 3 Amerika Serikat, orang Cina juga. Jadi juara 1, 2, 3 itu manusianya Cina semua. Itu kenyataan. Orang Amerika sudah pada males hari ini. Males mereka, ngapain? Lebih baik jadi konten kreator ya. TikToker. Ini Donald Trump mengusir TikTok dari Amerika. TikTok ini bikin generasi muda kita malas. Itu bagus juga tuh. Kita sama nih, hari ini banyak anak kita ini belum jadi bangsa yang maju, tapi sudah malas duluan ya. Itu repot seperti itu ya, sudah malas belajar ya. Jadi umat Islam dulu itu jadi mundur, itu gara-gara itu ya, pernah jaya, tapi kemudian malas ya. Akhirnya sains dipegang oleh orang Barat. Orang Barat zaman revolusi industri mereka hidupnya susah. Akhirnya mereka bekerja keras kan, kita harus kejar nih orang Islam. Wah, 100 tahun kemudian mereka malah menyalip kita gitu loh. Jadi tadinya itu majuan kita, tapi karena mereka sadar gitu ah. Nah ini kalau sekarang ini orang Barat sudah ada yang mulai malas, tapi berdatangan orang Cina, orang Vietnam, orang Korea, orang dari mana, India ke bos Google siapa? Anda tahu nggak siapa bos Google? Bos Google itu namanya Sundar Pichai ya. Orang mana itu? Orang India dia. Dia sampai lulus kuliah di India, pergi ke Amerika kerja di Google, sukses jadi CEO-nya. Itu. Sebagian besar perusahaan teknologi top di Amerika itu orang asing yang pegang. Ada keturunan India, keturunan Cina, keturunan Vietnam gitu. Keturunan Arab juga ada, keturunan Arab itu. Yang orang Amerika sudah pada males jadi belajar teknologi, wah pusing ya, susah nih ya. Teman-teman saya yang kuliah di Amerika mengeluhkan itu, ya, orang Amerika. Itu saya pernah ke beberapa negara Muslim ya, saya ke Brunei, ke Saudi, ke Yordania, ke Mesir, ke Turki, ke Malaysia, ke Iran. Yang paling getol semangat belajar teknologi itu Iran, Pak. Ini lepas dari soal Syiahnya ya. Orang Iran kenapa semangat? Karena mereka diembargo, Pak. Diembargo sama Amerika. Perusahaan Amerika kalau jualan teknologi ke Iran masuk penjara, Pak. Bosnya masuk penjara, disangsi. Bahkan bisa dibubarkan perusahaannya gara-gara jualan teknologi ke Iran. Tapi terus orang Irannya mandiri, ya, bikin roket sendiri, bikin chip sendiri, bikin mobil sendiri, ya. Nggak apa-apa. Paling kalau mobil nggak bisa diekspor aja, tapi di Iran tuh mobilnya mobil Iran.
Kita di Indonesia, kita punya 280 juta penduduk, handphonenya ada 350 juta, semuanya yang buatan Indonesia tidak? Nggak ada. Handphone semuanya buatan mana? Kalau nggak Cina, Korea, ya, softwarenya buatan luar semua juga. Allahu Akbar, gimana nih? Umat Islamnya yang penting itu jadi orang soleh masuk surga. Ya. Tugas kita di dunia itu banyak sekali. Membebaskan kaum tertindas itu tugas kita. Membebaskan Palestina tugas kita. Kalau kita, wah Pak, mau membebaskan Palestina kita nggak punya senjata, ya itu padahal Allah sudah memerintahkan menyiapkan senjata dan kuda-kuda perang yang bisa menggentarkan musuh kita. Berkuda itu maksudnya menguasai alat transportasi. Zaman dulu kuda, ya bagus juga kuda. Ya. Sekarang transportasinya macam-macam, ada pesawat tempur, ada helikopter, ya, ada pesawat ruang angkasa. Harus dikuasai juga itu.